Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Uridu huna an natakallam ma darasna fi liqa'il khamis ma'a ustadina Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala. Fahada a'rada mujiz fi bayani ahkamil waqfi wa ma yata'allaqu bimilki rukbatihi wa ikhtilafil fuqaha fihi ma'a dzikri ahamil aqwal wa tarjihat. Insyaallah pada malam hari ini saya akan memperjelas, meringkas dan merangkum apa yang telah saya pelajari pada minggu lalu bersama Ustadz Arifin Badri hafizahullah. Yang pertama, al-hukmul awal milku rukbah al-waqf, kepemilikan harta wakaf. Pendapat pertama yaitu jumhur Syafi'iyah, yaitu Abu Yusuf Muhammad bin Hasan berkata, kepemilikan wakaf keluar dari tangan wakif dan menjadi milik Allah. Maksudnya tidak lagi dimiliki manusia, wakif maupun penerima, tapi khususnya untuk kemaslahatan. Dalilnya hadis Umar radhiyallahu anhu, in syi'ta habasta asluha wa tasaddaqta biha ayubau asluha wa la yura. Wa fil Qur'an wa annal masajida lillah. Wa fil hadis akhar idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyah. Pendapat kedua yaitu dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka berkata kepemilikan tetap milik wakif, hanya manfaatnya yang disedekahkan. Dalilnya habsul asli wasablus samrah. Logikanya sedekah manfaat tidak mungkin kecuali jika pokoknya masih milik wakif. Gitu. Pendapat ketiga yaitu Hanabilah. Dibedakan, wakaf umum adalah milik Allah, wakaf untuk orang tertentu adalah milik orang penerima. Dan pendapat yang keempat, sebagian Syafi'iyah berkata wakaf seperti sedekah adalah bisa jadi milik penerima kecuali masjid atau kuburan, lepas dari kepemilikan manusia. Kesimpulan penting, masjid dan sejenisnya bukan milik individu, tapi huwa milkun lillahi ta'ala, atau untuk kaum muslimin secara umum. Al-hukmu tsani al-hukmu, sekarang kita masuk ke hukum kedua. Al-hukmu tsani la yajuzul lil waqif al-intifa. Wakif tidak boleh mengambil manfaat. Setelah wakaf sah, semua manfaat untuk penerima, apapun itu. Wakif tidak boleh mengambil kecuali wakaf umum, misalnya masjid,
maka dia ikut sebagai bagian masyarakat. Dalilnya kisah sumur Utsman. Man yashtari bi'rar rumah. Syarat wakif. Syarat wakif. Istiratul wakif ayantafi. Syarat wakif boleh makan dari wakaf. Pendapat satu berkata, Hanabilah boleh. Wakif boleh mensyaratkan mengambil sebagian manfaat. Dalilnya hadis Umar, la junaha ala man waliha ayyakula minha bil ma'ruf. Dan pendapat kedua berkata, Maliki wa Syafi'i, tidak boleh. Karena wakaf berarti keluar dari kepemilikan, dan tidak boleh ambil manfaat pribadi. Dan syarat syurut batilah fil wakfi, syarat yang merusak wakaf. Tidak sah jika wakif mensyaratkan boleh dijual, boleh ditarik kembali, ada hak pilihan khiyar. Nah, ini semua tidak boleh, karena bertentangan dengan hakikat wakaf. Yang kelima, bai'ul waqfi, menjual wakaf. Hukum asalnya tidak boleh. Dalil, la yuba'u wa la yuhabu wa la yurad. Jika manfaat berkurang, jumhur berkata tidak boleh dijual kecuali darurat. Pendapat kedua Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah, boleh dijual atau ditukar jika ada yang lebih bermanfaat. Dalil hadis laula an qaumika hadisul ahdin bin jahiliyah. Memindahkan masjid Kufah asar Umar. Kalau ini asar Umar. Yang keenam, ibdalul waqfi, mengganti wakaf. Boleh jika ada maslahat lebih besar. Dalil perubahan bangunan, kisah dari perubahan bangunan oleh Umar dan Utsman yang berbunyi, banaya masjidan Nabi. Kalau yang dari hadisnya, laula angqaumika haditsu ahdin bin jahiliyah. Kesimpulan umumnya, wakaf kesimpulannya sepertinya tidak usah. Semoga ini bermanfaat. Ringkasan anak untuk anak pribadi dan untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Sekian dari anak. Apabila ada kesalahan, itu berasal dari syaitan dan dari anak sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.